Karena Engkau adalah Allah yang ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pemeliharaan-Mu atas hidup kami itu selalu setia Bapa. Kami menghormati kehadiran-Mu Bapa. Kami menghormati kehadiran-Mu di sini Yesus. Kami menghormati kehadiran-Mu di sini Roh Kudus. Silahkan Roh Kudus, Engkau beracara dari awal hingga akhirnya. Jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di sini. Urapi setiap kami dengan pengurapan yang baru, pengurapan yang menyegarkan, pengurapan yang melepaskan dari setiap kuk, pengurapan yang menyembuhkan, pengurapan yang membuat kami menjadi manusia lain, yang manusia yang mengerti dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa saat ini, kami mau ikat segala penguasa di udara yang ingin menghambat setiap jalannya firman Tuhan ini, yang ingin mencuri, ingin memutarbalikan, ingin membuat kami tidak mengerti. Di dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa, jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan. Meteraikan setiap firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu ini berbuah berlipat kali ganda di dalam hidup kami. Hamba turunkan saat ini di dalam nama-Mu kekuatan untuk menangkap firman-Mu dan kekuatan untuk melakukan akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Silahkan Kau berbicara. Segala yang bukan daripada-Mu silahkan Kau tundukkan dan gagalkan. Biar seluruhnya, semuanya kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Selamat sore. Banyak mungkin yang belum, hampir semuanya belum kenal saya. Saya perkenalkan diri, nama saya Iin. Saya lahir di Semarang, tapi saya besar di Bandung. Kemudian saya melanjutkan sekolah saya di negeri Belanda. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dan sekarang saya sudah bisa menyelesaikan, itu pun hanya karena anugerah Tuhan. Kita akan baca dari Yohanes 17. Semua tahu, di sini kita bisa baca judulnya Doa Yesus untuk murid-muridnya. Seringkali kita berdoa di dalam nama Yesus. Dan kalau kita berdoa, siapa yang menjawab doa kita? Tentu Tuhan Yesus, ya kan? Tapi sekarang kalau Tuhan berdoa, Dia sendiri berdoa, siapa yang menjawab doa Dia? Siapa yang menjawab doa Dia? Allah Bapa, betul. Tapi Dia juga rindu kita menjawab doa Dia. Kita perlu berkata, ya Tuhan, aku setuju dengan apa yang Kau doakan. Dan aku mau bekerja, aku mau bertekad, aku mau melakukan apa yang Kau doakan. Supaya apa yang Kau doakan itu jadi di dalam hidup kita, dalam gereja kita. Adil kan? Selama ini Tuhan sudah jaga hidup kita, sudah cukupi kita. Ada saat Dia punya kerinduan, itu saatnya kita untuk menjawab doa Dia. Ya kan? Bayangkan kalau kita punya orang tua yang dari kecil sampai besar semuanya mencukupi kehidupan kita, menjagai kita. Dan suatu saat orang tua itu bilang, saya itu pengen, misalnya kadang-kadang mami saya sering kali bilang, nih aku pengen masakanmu, dia bilang gitu. Aku pengen kamu yang masak. Masak sih, saya tega bilang, males saya gak mau masakin. Enggak kan? Pasti saya masakan. Demikian juga Tuhan, kalau Dia minta sesuatu dari kita, masa kita sekarang bilang ogah-ogahan mengerjakannya? Enggak, kita akan berbuat sebisa mungkin, semampu kita untuk menyenangkan hati Dia. Kita akan baca yang pertama, Yohanes 2. Kita tidak akan baca semuanya, saya ambil beberapa pokok-pokok. Kita akan baca ayat 2 dan 3. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertama yang Yesus katakan, Dia minta kepada Bapa supaya kita memiliki hidup yang kekal. Dan itu sudah Dia buat pada waktu Dia mati di kayu salib. Dia korbankan hidupnya, Dia korbankan seluruh segala sesuatu kekayaannya. Dia turun ke dunia untuk mati buat kita, untuk menebus kita. Tapi Dia katakan di sini, apa hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu mengenal Bapa dan mengenal Dia. Ini kerinduan Dia yang pertama dalam hidup kita. Mengenal Dia, mengenal Bapa dan mengenal Dia. Seringkali banyak orang berpikir bahwa hidup yang kekal adalah cukup kalau kita menjadi Kristen. Tapi itu sama sekali salah.
Agama itu tidak pernah menawarkan hidup yang kekal, walaupun itu agama Kristen. Tapi pengenalan akan Dia, pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang menjamin, itu yang membuat hidup dan kekal. Hubungan kita secara pribadi. Banyak juga orang yang berkata, setelah dia masuk persekutuan, dia menyanyi, menyembah, terus dia merasa cukup untuk mengenal Dia. Sehingga kerohanian kita berhenti pada tahap-tahap tertentu. Padahal yang namanya mengenal itu tidak pernah berhenti. Di sini hampir semua mungkin sudah menikah. Kalau jujur, walaupun kita sudah menikah bertahun-tahun, tapi kita kan tidak pernah cukup untuk mengenal istri atau suami kita. Pasti masih ada bagian yang kita belum tahu. Pasti aja ada sesuatu lagi yang kita temukan. Oh, ternyata istri saya itu juga senang ini misalnya. Atau oh, ternyata suami saya itu begini. Kenapa? Pengenalan itu butuh waktu. Pengenalan itu membutuhkan persekutuan. Dan pengenalan itu membawa kita makin dekat dengan Dia. Kalau kita baca di ayat-ayat yang lain, Tuhan Yesus itu mesra sekali. Dia katakan, Bapa, aku rindu. Supaya di mana aku berada, mereka itu berada. Bayangkan, betapa Dia tuh pengen sekali selalu bersama-sama dengan kita. Tapi bagaimana respon kita? Dia itu merindu, Tuhan itu rindu sekali untuk kita tuh kenal sekali dengan Dia. Tapi seringkali kita tidak cukup baik mengenal Dia. Kalau saya tanya di sini, kalau kita benar mengenal Dia, tahu enggak apa yang paling menyenangkan hati Dia? Tahu enggak kita itu kerinduan Dia itu apa? Tahu enggak kita itu bagaimana perasaan Dia? Seringkali kita jujur mesti berkata, kita enggak tahu. Tandanya kita belum cukup mengenal Dia. Petrus Agung pernah mengatakan dengan jelas, Tuhan itu Tuhan yang punya perasaan. Tapi seringkali orang menganggap Dia itu Tuhan yang tidak punya perasaan. Karena apa? Contohnya kalau kita milih lagu, misalnya kita menjadi pemimpin pujian. Seringkali kita milih lagu, kita cuma mikir, wah butuhnya jemaat apa ya? Rasanya jemaat saat ini sedang mengalami krisis ekonomi misalnya gitu. Wah kita perlu banyak nyanyi, jangan kamu khawatir. Atau kita nyanyi yang menguatkan. Fokus kita, cara berpikir kita tujukan untuk kepentingan orang lain atau kepentingan diri kita. Atau perasaan kita, wah rasanya saya lagi gimana ya? Rasanya saya lagi sedih, terus nyanyinya lagunya yang sedih-sedih gitu. Tapi pernah enggak kalau kita menjadi pemimpin pujian, kita tanya, Bapak atau Yesus, saat ini bagaimana dengan perasaanmu? Lagu apa yang kau pengen aku nyanyikan? Dan itu menyenangkan hati Dia. Bukan juga kalau sebagai pemimpin pujian, tapi kalau kita berdoa sendiri atau memuji sendiri. Coba tanya, Roh Kudus, saat ini apa yang kau inginkan aku nyanyikan? Bagaimana perasaanmu? Dan kalau kita ikuti apa yang Roh Kudus bisikan dalam hati kita menyenangkan hati Dia. Satu pertama yang Dia inginkan dari kita, Dia rindu kita mengenal Dia, mengenal dengan benar, mengerti perasaannya, tahu apa yang Dia rindukan. Dan itu luar biasa. Karena apa? Kalau kita bersekutu dengan Dia, kalau kita melekat dengan Dia, kalau kita mengenal Dia, apa sih yang tidak akan Dia berikan kepada kita? Kalau hati kita menyenangkan Dia, pasti semua Dia berikan. Sekarang yang kedua, ayat 9 dan 10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yang kedua yang Tuhan doakan adalah Tuhan rindu bahwa Dia dipermuliakan di dalam hidup kita. Dalam setiap saat, setiap waktu, Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Tapi bagaimana supaya Tuhan itu bisa dipermuliakan dalam hidup kita? Jawabannya itu ayat 9. Dikatakan, sebab mereka semua adalah milik-Mu Bapa. Kita sadar enggak? Kalau hidup kita seluruhnya itu milik Dia. Semuanya. Gampang ya, seringkali kita ngomong, iya saya sadar semuanya milik Tuhan. Tapi kenyataannya buat ibu-ibu kalau shopping ya, kalau saya misalnya udah mulai jalan-jalan ke pasar beli baju, pernah enggak bilang, Tuhan saya mau beli baju mana yang kamu senang?
Loh, kalau milik Tuhan seharusnya kalau beli kan tergantung seleranya dia kan, bukan tergantung selera saya kan. Tapi seringkali kita lupa. Kalau kita sudah jalan-jalan, mau belanja, yang kita beli selera kita, bukan selera Tuhan. Kalau kita sudah ngobrol, kita lupa. Berapa jam? Bisa 2-3 jam kita ngobrol, kita lupa tanya. Padahal kita katakan seluruh hidup kita milik Tuhan. Berarti termasuk mulut kita, termasuk waktu kita. Harusnya Dia yang menentukan berapa jam kita boleh berbicara, berapa banyak kita boleh ngomong, berapa banyak kita boleh habiskan waktu untuk nonton TV. Semua itu seharusnya kita tanyakan. Tapi betapa seringkali kita tidak menyadari bahwa seluruh kehidupan kita itu milik Dia. Dan kalau kita benar bisa konsekuen untuk mengatakan bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan, dan konsekuen menanyakan setiap langkah kita, maka kemuliaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Saya akan saksikan 2 perkara. Mungkin sudah banyak yang dengar. Ada salah satu pada permulaan abad ke-18, ada seorang anak yang umurnya cuma sampai umur 17. Tapi selama hidupnya, anak wanita, dia memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Setiap pagi, dia bangun jam 4, jam 5 pagi untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dan dikatakan di dalam buku hariannya, kalau dia memilih baju pun setiap hari, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, baju apa yang hari ini harus saya pakai? Kalau dia mengeluarkan kata-kata, itu dia selalu terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dikatakan kemanapun dia pergi, kemuliaan Tuhan itu menyertai dia. Dikatakan di situ, kalau misalnya ya, dia itu teman-temannya itu sedang berbicara sesuatu yang tidak baik, kotor. Begitu dia lewat, mereka akan berhenti. Dan dikatakan kalau dia hadir dalam kebaktian kebangunan rohani, dia tidak pernah berkhotbah. Tapi begitu dia hadir, kuasa dan hadirat Tuhan itu menyertai. Dan dari depan sampai belakang akan dilanda oleh kuasa Tuhan. Karena apa? Ada seorang yang sadar bahwa seluruh hidupnya adalah milik Tuhan. Kesaksian kedua adalah seorang ibu di Afrika, dan dia masih hidup sampai saat ini. Ibu ini mempunyai anak 3 atau 4, saya lupa, dan dia dari golongan yang miskin sekali, dari keluarga yang miskin. Tapi pada waktu dia mulai bertobat, dia sadar bahwa seluruh hidupnya adalah milik Tuhan. Dan dia mulai bawa suaminya untuk berdoa, bergumul supaya suaminya bertobat dan kenal Tuhan. Dan benar, suaminya kenal Tuhan. Kemudian dia berkata kepada suaminya, saya tahu bahwa engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan suaminya pun sadar akan panggilan itu. Setelah suaminya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, suaminya mulai menginjil. Tapi sedikit sekali orang yang bertobat. Cuma 1 atau 2 gitu. Karena kehidupan di Afrika itu sangat kacau, banyak peperangan, kehidupannya sangat melarat, susah sekali untuk orang bisa percaya bahwa Tuhan itu hidup. Karena katanya kalau Tuhan hidup, kalau Tuhan itu baik, kok keadaan kami seperti ini. Tapi kemudian ibu ini berkata kepada Tuhan, saya percaya seluruh hidupku ini milik-Mu Tuhan. Dan dia mulai bertanya, apa yang harus saya buat? Terus Tuhan mulai katakan, setiap hari sediakan waktu 4 jam untuk aku. Dan setiap minggu 2 malam engkau harus sediakan untuk aku. Ibu ini mulai berkata, ya Tuhan, karena seluruh hidupku untuk engkau. Dia mulai berkata sama suaminya dan anak-anaknya, setiap hari 4 jam aku berikan untuk Tuhan. Dan setiap minggu 2 malam aku sediakan untuk Tuhan. Dia setia bertahun-tahun. Dia mulai setahun, begitu dia mulai lakukan itu, setiap suaminya memberitakan Injil, orang langsung menerima Tuhan. Makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tapi karena dia harus sediakan 4 jam untuk Tuhan, dia tidak punya banyak waktu lagi untuk ngobrol, untuk yang lain. Pagi dia bangun langsung bereskan rumah, masak, ngurus anak. Kemudian dia langsung sediakan waktu untuk Tuhan. Dengan sendirinya, waktunya dia pakai untuk sungguh-sungguh. Dan malam-malam, kalau dia mulai habiskan waktu dengan Tuhan, dia semalam-malaman bergumul. Mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, dia bergumul, berdoa, membaca Alkitab, bergumul. Dalam waktu 3 tahun, jemaat suaminya itu menjadi 2.000 kalau tidak salah. Kemudian suaminya berkata, kita tidak punya uang untuk membangun gereja. Dia berkata, kalau kita berdoa pasti Tuhan sediakan. Dan benar, Tuhan sediakan orang yang membangun gereja untuk suaminya. Dan itu belum berlanjut. Tuhan mulai minta waktunya. Dia sama sekali tidak mau untuk ngobrol. Kalau dia pergi, terus orang mulai ngomongin orang, ngobrol, dia katakan, buat apa kita ngobrol yang enggak-enggak? Mari kita berkumpul dan berdoa. Dan terus makin hari, pelayanan suaminya makin indah, makin indah.
dan sekarang menjadi salah satu gereja yang besar. Karena ada apa? Karena ada satu orang yang mau untuk membayar harganya. Karena ada ibu yang mau mengatakan seluruh hidupku milik Tuhan. Bukan cuma di mulut, tapi konsekuen. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau konsekuen untuk mengatakan seluruh hidup kita milik Tuhan? Dan berani, berapa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Mungkin Tuhan minta, berikan waktumu 2 jam setiap hari untuk aku. Atau mungkin dia minta, berikan uangmu untuk aku. Lakukan, maka kita akan lihat itu berbuah berlipat kali ganda. Kita akan lanjutkan ayat 11, 13 dan 15 saya akan bacakan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Ayat 13 mengatakan, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ini kerinduan Tuhan yang ketiga. Pertama, dia rindu dalam hidup kita, supaya kita memiliki hidup yang kekal karena mengenal dia. Yang kedua, dia rindu supaya di dalam hidup kita, dia dipermuliakan. Yang ketiga, dia rindu supaya sukacitanya itu menjadi milik kita. Orang Kristen itu banyak yang tidak mengerti bahwa sukacita itu rahasia kekuatan anak-anak Tuhan. Sukacita itu rahasia kemenangan anak-anak Tuhan. Tapi banyak orang yang mau digerogoti dengan khawatir. Pagi-pagi bangun, pikirannya sudah mulai, aduh hari ini, mesti itu. Lalu mulai rasa khawatir, rasa lelah, itu masuk. Sehingga apa? Kita kehilangan sukacita. Padahal dengan sukacita, Tuhan katakan itu kekuatan kita. Dikatakan di Galatia 5, sukacita adalah buah roh. Karena siapa sih yang senang ngelihat orang, aduh sedih, khawatir, depresif? Tidak ada orang yang mau bergaul dengan orang yang seperti itu. Tapi kalau kita membawa sukacita, kemanapun kita pergi, orang akan menyukai kita. Kenapa Tuhan bilang kita harus bersukacita? Sebenarnya ada 3 rahasia yang membuat kita tidak usah khawatir sedikit pun. Tidak perlu sedikit pun kesedihan itu masuk dalam hidup kita. Yang pertama adalah karena Dia sudah memberikan kepada kita hidup yang kekal. Apa yang paling ditakuti oleh orang? Paling pol dikatakan risiko yang terbesar, kata Pak Hardi, adalah kematian. Itu sudah kita kalahkan. Karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Kita sudah memiliki hidup yang kekal. Tapi ada 2 hal yang Tuhan juga sediakan untuk kita selama kita masih hidup. Yang pertama di ayat yang ke-11 tadi, dikatakan, Bapa, peliharalah mereka dalam namaku. Dia sudah berkata bahwa Bapa akan memelihara kita. Dan kalau Yesus yang berdoa, tidak mungkin Bapa tidak mengabulkan. Kita percayakan, kalau Yesus yang berdoa pasti Bapa kabulkan. Dan Yesus sudah berdoa untuk kita dan saudara, bahwa Dia memelihara kita. Jadi tidak ada yang seharusnya patut kita khawatirkan, karena sungguh-sungguh Bapa itu akan setia memelihara kita. Saya akan ceritakan bagaimana pemeliharaan Bapa. Bapa itu sungguh-sungguh seorang ayah yang baik. Saya dekat sekali dengan ayah saya. Dan setiap kali saya pulang ke Indonesia, waktu itu selama saya masih tinggal di negeri Belanda, setiap kali saya pulang ke Indonesia, papi saya selalu bilang, kamu mau makan apa? Dia bilang, pumpung di Indonesia, puas-puasin, mau makan apa? Dia bilang gitu. Kalau saya bilang saya pengen bakso tahu misalnya gitu. Saya senang sekali bakso tahu. Langsung papi saya ajak ke bakso tahu yang menurut dia paling enak. Saya bilang saya pengen makanan Padang, langsung dia bawa ke sana. Tapi saya tahu bahwa Bapak saya di surga itu juga memelihara dan punya hati seorang Bapak yang demikian lembut. Suatu hari saya di Belanda, saya tuh pagi bangun terus ke sekolah, saya seharian tidak makan. Terus saya tuh cuma nyelinap, saya bilang gini, aduh enak ya seandainya saya pulang, saya bisa makan bakso tahu. Tapi coba di negeri Belanda mana ada bakso tahu? Nggak ada kan? Tapi saya cuma punya mikir gitu. Dan waktu saya pulang, teman saya punya kunci rumah saya. Dan saya bilang, loh saya kok nyium bakso tahu? Di rumah saya ada bakso tahu. Teman saya itu bisa masak hari itu tepat bakso tahu. Saya katakan, Bapak engkau itu sungguh mengasihi. Soal yang kecil aja engkau itu turutin. Kemudian waktu pulang di sini, saya tuh waktu itu pergi sama suami saya. Terus saya bilang,
Aduh, saya manggil suami saya Paul namanya, tapi saya senang sekali manggil dia Uli. Aduh Uli, saya bilang gitu. Saya tuh udah 3 tahun atau 4 tahun gak makan bikang Ambon, saya bilang gitu. Terus dia ketawa, dia bilang gitu, kamu pengen bikang Ambon ya? Iya nantilah, dia bilang gitu, beli, dia bilang. Terus saya pulang, di rumah itu kakak suami saya pulang dari Medan. Di sana kan terkenal sama bikang Ambonnya. Dia bawa bikang Ambon itu bukan cuma 1 potong, 3 dus gede. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini sih enggak kira-kira, saya bilang gitu, 1 potong cukup, kamu kasih saya. Seolah-olah Tuhan bilang, nih kamu pengen bikang Ambon, kamu mau makan berapa banyak juga ada di rumah. Itu Bapak, soal kecil aja, dia itu punya hati untuk menyenangkan anak-anaknya. Tapi apakah kita menyenangkan dia? Cerita yang lain. Waktu suami saya pulang setahun lebih dulu dengan saya. Jadi saya harus tinggal di sana 1 tahun itu sendiri. Pada waktu dia mau pulang, rumah saya yang di negeri Belanda itu di kompleks perumahan baru, sehingga tidak ada bus yang lewat di situ. Dan untuk saya ke sekolah berarti saya harus jalan kaki atau naik sepeda, atau kalau mau cari bus saya harus jalan jauh sekali. Terus suami saya bilang, biasanya waktu ada suami saya selalu diantar sama dia, pergi diantar, pulang dijemput. Terus dia bilang, wah kalau saya pulang gimana dong kamu? Dia bilang gitu, kamu mesti beli sepeda atau kamu mesti jalan kaki. Tapi terus dia bilang, tapi saya percaya Bapak yang baik itu akan memelihara kamu. Dia bilang, saya juga percaya Bapak yang baik itu akan memelihara. Dan saudara tahu, itu jalur bus itu diganti, persis berhenti di depan rumah saya, berangkat dari depan rumah saya dan berhenti tepat di depan sekolah saya. Saya katakan, Tuhan, Engkau itu Allah yang luar biasa. Jadi saya tidak perlu susah-susah, saya mau bangun 2 menit jalan di depan, kemudian langsung ke sekolah, pulang juga begitu. Saya mengatakan, dia itu Allah yang luar biasa, Bapak yang memelihara. Buat dia tidak susah untuk memelihara jalur bus, dipindah dari harusnya di tempat lain, khusus lewat di depan rumah saya dan berhenti tepat di depan sekolah saya. Itu dia. Dia bisa merubah pemerintahan, dia bisa merubah tata kota, dia bisa merubah segala sesuatu untuk anak-anaknya. Karena dia itu memelihara kita. Untuk di sana cari rumah itu susahnya setengah mati. Maksudnya untuk nyewa ya, karena di sana itu kota student, kota pelajar, dan untuk dapat kamar atau dapat ruang untuk tinggal itu susah sekali. Kita tuh harus antre, harus daftar dan menunggu kira-kira 3 tahun. Pada waktu saya menikah dengan suami saya bilang, kita butuh rumah. Karena selama itu saya dan suami saya tinggalnya kan sendiri-sendiri di dalam 1 kamar kecil. Sekarang setelah menikah, kita tentunya butuh rumah yang cukup besar. Maksudnya cukup besar itu 2 kamar lah. 1 ruang tamu, 1 ruang tidur, kemudian ada dapurnya. Itu maksud saya cukup besar. Terus secara normal kita harus tunggu 3 tahun. Berarti selama 3 tahun kita harus tinggal di 1 kamar yang kecil, 1 ruangan. Saya bilang, aduh gimana ya? Dan kemudian di sana ongkos untuk pindah, ongkos untuk beli mebel, untuk beli karpet, untuk beli segala macam kan mahal. Ongkos untuk beli ranjang dan sebagainya. Saya bilang sama suami saya, kita berdoa sajalah. Kita tahu kita punya Bapak yang memelihara. Dan saudara, Tuhan itu luar biasa cerdik, luar biasa aneh sekali jalannya. Tempat di mana flat saya dan tinggal yang lama, kemudian flat di mana suami saya tinggal, itu tiba-tiba dikeluarkan dari pemerintah keputusan bahwa flat itu sudah terlalu jelek, sudah bahaya, hampir mengalami kerobohan, sehingga flat itu harus segera dirobohkan, harus segera direnovasi. Karena itu semua penduduknya, semua yang tinggal di dalam flat saya ataupun flat suami saya boleh mendapat tempat tinggal yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kita boleh milih dimanapun kita mau tinggal, langsung disediakan. Jadi ada pilihan beberapa, kita boleh. Dan yang lebih mengasihkan lagi, karena ceritanya kita harus dipindahkan secara mendadak, setiap orang dapat ganti 1,5 1.500 gulden. Itu berarti 1,5 juta. 1 orang. Berarti saya dan suami saya dapat pesangon 3 juta mendadak. Dan dapat rumah, tempat tinggal yang harusnya kita menunggu selama 3 tahun. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa berbuat begitu? Itu Tuhan. Saya pindah, dipilihin, disediain, uang dikasih. Luar biasa. Itu pemeliharaannya. Karena itu kita tidak perlu khawatir. Dia itu benar-benar Bapak yang memelihara. Dari hal yang paling kecil
sampai hal yang besar dia sanggup sediakan. Dan ayat yang 15 mengatakan, jauhkan mereka dari hal yang jahat. Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kalau tadi dipelihara, sekarang dilindungi dari hal yang jahat. Selama saya tinggal di Belanda, saya tidak pernah mengalami hal-hal yang negatif. Kadang-kadang Tuhan biarkan. Padahal di sana itu terkenal. Orang di sana kan terkenal dengan pergaulan yang bebas. Terkenal dengan perkara-perkara seksual yang tidak benar gitu loh. Banyak sekali perempuan yang diganggu dan sebagainya. Tapi Tuhan peliharakan saya. Kadang-kadang Tuhan biarkan saya merasakan sedikit apa yang orang lain rasakan. Tapi Tuhan selalu mengatakan, seperti aku menentukan batas lautan. Dia tidak pernah melewat dari sana. Aku tuh menentukan batas, di mana iblis itu tidak akan bisa melalui dari batas yang sudah disediakan. Pernah sekali pada waktu pagi dia berkata seperti itu. Saya berpikir pasti ada terjadi sesuatu. Dan benar, saya naik bus, saya duduk di bus gitu sendirian. Tiba-tiba duduk di sebelah saya orang dari negara asing setengah mabuk. Dan dia mulai senggol saya, mulai ganggu saya. Dan saya katakan, Tuhan, saya pegang janjimu. Pertama, engkau menentukan batas lautan. Jadi engkau tidak akan membiarkan orang ini berbuat lebih daripada yang engkau sudah perbolehkan. Dan kedua, engkau melindungi saya daripada yang jahat. Dan pada waktu saya turun dari bus, orang ini turun. Orang ini mau mengikuti saya. Tapi pada waktu itu Tuhan katakan, kamu masuk ke pertokoan dan saya akan buat engkau tidak kelihatan di sana. Dan benar, padahal jaraknya itu dekat sekali. Saya turun, dia langsung turun. Jaraknya kira-kira 10 langkah dengan saya. Tapi aneh, begitu saya masuk pertokoan itu, dia seolah-olah mencari saya. Saya lihat dia keliling-keliling, dia lihat. Tapi dia seolah-olah tidak bisa melihat saya. Kenapa? Dia itu Bapa yang melindungi kita dari segala yang jahat. Pada waktu suami saya harus pulang terlebih dahulu, saya berarti harus banyak pulang malam sendiri. Karena saya sekolah arsitek dan kadang-kadang saya harus menyelesaikan tugas kira-kira sampai jam 10 malam. Kadang-kadang saya harus jalan sendiri. Dan pada waktu saya jalan, saya tidak pernah merasa sendiri. Saya selalu merasakan Tuhan itu menyertai, melindungi. Tepat terakhir sebelum saya mau pulang, ada orang yang mengatakan, dia bilang, kamu tahu enggak, jalan di rumah kamu itu sering sekali terjadi perampokan atau orang diminta uangnya atau diganggu di situ. Saya bilang, iya, dia bilang gitu, karena jalan di rumah saya itu tidak lurus gitu ya, belok-belok gitu loh. Jadi rumahnya dimajuin, dimundurin. Dia bilang, jadi gampang sekali terjadi kejahatan di situ, orang tidak bisa lihat. Dari ujung sini dan ujung sana tidak lihat. Saya bilang, hah? Jadi sering, lebih-lebih mulai dari jam 8 ke atas itu sering terjadi seperti itu. Tapi saya selama itu sering pulang jam 10, kadang-kadang saya pulang jam 11 malam sendiri. Tidak pernah terjadi apa-apa. Karena apa? Dia melindungi kita dari segala yang jahat. Banyak kali saya juga harus mengalami peperangan rohani. Saya di sana memimpin tim doa dan sering kali saya harus berperang secara frontal dengan iblis. Saya harus membantu orang melayani pelepasan dan sebagainya. Pada suatu kali iblis datang secara nyata di dalam bentuk yang wujud yang nyata dalam kamar saya. Secara pribadi saya ngeri waktu itu. Rasanya suasananya mencekam sekali. Tapi saya juga pegang ayat ini. Yesus melindungi kita daripada segala yang jahat dan iblis tidak bisa menyentuh kita. Benar, pada saat itu saya melihat iblis itu seolah-olah menggerakkan tangannya ingin menyentuh saya. Tapi ada sesuatu yang membuat dia berhenti tepat di depan saya. Dia tidak bisa lagi bergerak. Dan saya katakan, di dalam nama Yesus engkau pergi. Dan dia pergi. Sejak itu saya semakin yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menyentuh kita. Karena dia melindungi kita dari segala yang jahat. Kita teruskan. Karena itu sudah sepatutnya untuk kita selalu bersuka cita. Karena dia tidak pernah membiarkan kita. Tapi sekarang saya katakan, bagaimana kita bisa mencerminkan sukacita itu? Bukan berarti kalau kita, tadi Tuhan katakan dia memelihara, terus dia melepaskan kita dari segala yang jahat. Bukan berarti kita itu tidak punya problem. Bukan berarti kita tidak dibawa ke dalam suatu masalah. Bukan berarti kita tidak bisa terserang penyakit. Tapi justru pada saat itu datang, kita harusnya berdiri sebagai seorang prajurit. Kita harusnya berdiri sebagai seorang pemenang. Tapi saya seringkali mengatakan, kalau kamu mau melihat mujizat,
berarti kamu harus mengalami persoalan. Mau melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hal kesembuhan, berarti apa? Harus ngalamin sakit dulu. Karena pada saat kita sakit, kita katakan di dalam nama Yesus sakit engkau sudah dikalahkan. Oleh bilurnya kami sudah sembuh. Maka iblis akan pergi dan di situ kita akan melihat mujizat. Kalau ingin melihat mujizat dalam soal keuangan, harus mengalami krisis ekonomi dulu. Pada saat kepepet, kelihatan mujizat Allah itu akan datang. Normal kan? Karena itu Tuhan katakan, Dia ingin supaya kita selalu memiliki sukacitanya. Tapi bukan berarti kita tidak mengalami bahaya. Bukan berarti kita tidak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi justru pada saat-saat seperti itu, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Pegang janjinya. Belajar untuk berdiri teguh. Dan untuk mengatakan kata-kata yang positif. Belajar mengucap syukur lewat mulut kita. Pada saat persoalan datang, reaksi pertama kita apa? Seringkali, aduh, atau khawatir. Jangan biarkan itu datang. Tapi mulai, langsung serang. Pada saat iblis mulai datang, utuk gitu, mulai bisikin gitu ya. Dibilang di telinga kita, aduh bahaya loh, duitmu tinggal sedikit. Pada saat itu mulai katakan, iblis tutup mulutmu, aku tahu Bapakku memelihara. Atau pada saat iblis mulai datang dengan perkataan misalnya, aduh kamu tahu, kamu pelajarannya jelek gini, atau khawatir tentang anak, katakan langsung. Saya tahu Allahku sanggup membuka jalan, pintu yang tertutup pun akan dibukakan. Pada saat iblis datang dengan kejengkelan, misalnya persoalan dalam rumah tangga, mulai jengkel rasanya, iblis biasanya utuk-utuk mulai bilang, aduh suamimu tuh gak ngerti kamu, liatin dia maunya menang sendiri. Langsung katakan, iblis dalam nama Yesus tutup mulutmu. Aku tahu Allahku sudah berubah, suamiku menjadi indah, aku menjadi indah, dan kami dipersatukan di dalam dia. Kalau kita belajar melatih setiap saat kata-kata yang positif, kita belajar untuk terus berdiri tegak di hadapan Tuhan, maka iblis itu akan takut terhadap kita. Sudah bukan saatnya kita lari karena takut sama iblis, tapi saatnya iblis lari kalau melihat kita. Ini waktunya. Saya selalu katakan kepada banyak orang, bertahan itu perbuatan yang bodoh, menyerang itu perbuatan yang pandai. Kalau kita bertahan tok, itu seringkali lama-lama makin lemah. Tapi perlu kita untuk menyerang. Sudah saatnya untuk iblis itu kita serang. Jangan biarkan dia menjadi kita bulan-bulanan, tapi serang dia. Karena itu bagaimana cara menyerang iblis? Setiap kita berdoa, ucapkan kata-kata yang positif, ucapkan berkat, bilang Bapak aku mengucap syukur untuk anak-anakku, aku mengucap syukur untuk suamiku, aku mengucap syukur untuk pekerjaan, aku mengucap syukur untuk keekonomian, karena semua sudah Engkau pelihara. Katakan dengan mulut kita, iblis engkau tidak punya hak di dalam rumah tanggaku, iblis engkau tidak punya hak di dalam diri anak-anakku. Itu akan membentengi kita dari segala yang jahat. Itu akan membuat iblis lari dari hidup kita. Karena sudah waktunya untuk kita menyerang dia, dan jangan biarkan dia menyerang kita. Buat orang-orang yang melayani, sudah waktunya untuk kita merebut banyak jiwa-jiwa dari tangan iblis. Perlu sekali untuk kita katakan pada iblis, iblis lepaskan cengkeramanmu terhadap jiwa-jiwa. Kalau kita lakukan itu, maka sungguh dia akan lepaskan terhadap cengkeraman dia terhadap jiwa-jiwa. Saya pernah punya teman di sana. Dia anak yang selalu merasa tertolak. Dia keluarganya selalu bertengkar. Terus hidup anak ini selalu dalam keadaan depresif. Saya pada waktu pertama saya layani dia dengan baik. Saya bilang kamu nih saya layanin, saya beli dia kasih. Tapi saya lihat sebulan 2 bulan kok enggak benar-benar ya. Tidak ada suatu perubahan. Kemudian Tuhan mulai katakan, masalahnya bukan di anak ini, tapi masalahnya iblis yang selalu berdiri mengikat orang ini. Kemudian saya lakukan peperangan rohani. Saya ikat semua roh depresif, saya ikat roh rasa tertolak. Saya ikat semua yang membuat keluarganya berantakan. Saya mulai perangi dan saya katakan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan benar, anak ini berubah. Sudah saatnya untuk kita itu benar-benar frontal melawan iblis. Karena terlalu lama dia mencengkeram kita. Berkat-berkat itu seringkali tertahan. Katakan iblis lepaskan berkat yang menjadi bagianku. Saya akan saksikan satu kesaksian. Pada suatu kali di Belanda setiap tahun saya harus menyerahkan hasil belajar saya kepada polisi. Karena kalau tidak maka saya akan diusir. Jadi saya harus membuktikan bahwa saya belajar dengan baik di sana dan tidak bekerja atau tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain.
Jadi setiap tahun saya harus menyerahkan hasil itu. Kemudian pada suatu saat saya itu sudah harus waktunya untuk menyerahkan kepada polisi. Surat itu tidak datang-datang. Saya udah minta di sekolah, saya bilang di sekolah, saya minta hasil resultat saya sekolah. Dan dia bilang sudah dikirim, tapi surat itu tidak datang-datang. Saya tidak tahu kemana surat itu. Kemudian Tuhan katakan, iblis yang menahan surat itu. Lalu saya mulai katakan, oh begitu ya Tuhan. Saya mulai perangin, saya katakan, iblis engkau yang menyembunyikan suratku, aku katakan di dalam nama Yesus kembalikan. Saya perang, pagi itu saya perang. Sore itu saya tahu surat saya itu ditaruh di atas, di depan flat saya itu dulu ada tempat kotak gitu ya, di mana ada nama semua, ada nama saya, nama semua penghuni di situ. Surat saya itu terletak di situ. Kemudian di situ ada surat, ada tertulis, surat ini jatuh di rumah saya. Sekian lama saya lupa, dia bilang gitu. Jadi sekarang baru saya ingat, saya taruh di sini, ditaruh situ. Bayangin surat bisa masuk ke tempat orang lain dan orang itu lupa. Seandainya kita tidak lakukan peperangan rohani, iblis sengaja, iblis buat seolah-olah perkara yang sederhana, perkara surat dia bisa sembunyikan. Dan itu bisa membuat problem dalam hidup saya. Saya bisa diusir karena saya tidak menyerahkan surat itu kepada polisi. Tapi kalau kita bertindak, Tuhan juga akan bertindak. Dan surat itu tepat setelah saya selesai berperang ada di situ. Dan satu lagi kesaksian yang buat saya juga sesuatu yang luar biasa. Pada waktu itu Tuhan berkata dengan jelas, kalau engkau tidak selesaikan pekerjaanmu, dia bilang, dalam peperanganmu dengan iblis di negeri Belanda, engkau tidak akan mendapat diploma, dapat ijazah. Saya pikir tidak mungkin gitu, saya mikir. Karena sudah ditentukan, semua tugas sudah selesai, saya sudah dikatakan lulus, semua sudah beres, dan sudah dinyatakan dengan jelas tanggal 20 November saya akan mendapat ijazah. Dan itu diadakan seperti biasa ya, di wisuda besar-besaran. Jadi tidak mungkin saya tidak akan dapat ijazah. Tapi Tuhan katakan berdoa, perangin iblis. Tapi dasar namanya bandel, saya itu kadang-kadang juga bandel. Jadi berdoanya cuma ya Tuhan tolong soal diploma saya dalam nama Tuhan Yesus, amin gitu ya. Maksudnya saya menyepelekan. Saya tidak sungguh-sungguh taat dalam hal itu. Dan pada waktu tanggal 20, semua berjalan lancar. Semua dipanggil ke depan, semua dapat ijazah. Tapi begitu selesai, gurunya bilang, tadi itu hanya basa-basi. Sekarang diharap semua diploma dikembalikan. Karena diploma itu tidak ada cap asli dari pemerintah. Jadi diploma itu, jadi ijazah itu tidak berlaku. Dia bilang, dan kita tidak tahu kapan ijazah yang asli dari pemerintah datang. Ada sesuatu kesalahan teknis, dia bilang gitu, sehingga diploma itu tidak bisa datang. Saya tidak bisa memastikan kapan. Pada waktu itu saya kaget luar biasa. Saya berkata, Tuhan maafkan saya. Saya tidak berjaga-jaga. Saya sudah diperingatkan, tapi saya tidak taat. Dan waktu itu saya panik, karena saya harus pulang tanggal 27 November. Saya temuin guru saya bilang, saya harus pulang ke Indonesia tanggal 27. Saya gimana kalau enggak, kan saya enggak bawa ijazah saya. Kalau dikirimkan resikonya bisa hilang dan sebagainya. Saya bilang, berapa lama ini ijazah bisa saya dapatkan? Dia berkata, enggak tahu. Dia bilang, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 hari, enggak tahu. Kita enggak ada yang tahu karena ini dari pusat, dia bilang. Saya berkata, dan Tuhan, dia bilang, ampuni saya. Gara-gara saya tidak teliti, gara-gara saya tidak berjaga-jaga. 20 orang yang sama-sama terima ijazah, semuanya tidak mendapat ijazah. Kita lihat betapa pentingnya anak Tuhan itu berjaga-jaga. Efeknya itu besar ke lingkungan kita, ke sekitar kita. Dan pada waktu itu saya bilang, Tuhan, saya sungguh serius. Saya berdoa, sungguh-sungguh, pagi itu saya berdoa. Pagi itu saya berdoa mati-matian, saya adakan peperangan dengan iblis. Saya katakan, iblis, kau tidak punya hak di dalam sekolahku, kau tidak lagi berhak untuk menahan setiap yang menjadi bagianku. Persis saya berdoa itu, saya selesai jam 9, jam 10 itu tukang surat datang. Dan surat itu mengatakan apa? Hari ini juga ijazah itu bisa diambil. Saya katakan, Tuhan, Engkau itu Allah yang luar biasa. Dan saya lihat lebih lagi buktinya, bahwa iblis itu ingin merebut semua yang menjadi milik kita. Karena itu sudah waktunya untuk kita berdiri teguh. Berdiri teguh, jangan pernah khawatir, bersukacita dalam segala sesuatu, dan lawan si jahat. Kita teruskan, ayat 17 dan 18. Dikatakan di sini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ini kerinduan Allah yang keempat dalam hidup kita. Dia rindu untuk kita dikuduskan. Dia rindu untuk kita semakin hari semakin kudus.
Seringkali kita berpikir bahwa kudus itu sekedar tidak melakukan dosa. Jadi kalau kita tidak mencuri, tidak bohong, itu kudus. Padahal tidak. Kekudusan itu artinya taat dalam segala sesuatu. Jadi kalau seperti saya tadi, saya diperintahkan berdoa dan saya tidak berdoa, itu sudah tidak kudus. Saya disuruh memberi misalnya, saya tidak memberi, itu sudah tidak kudus. Kudus itu artinya taat dalam segala sesuatu. Kenapa Allah menghendaki kudus? Karena jelas dikatakan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tuhan tuh rindu bahwa kita itu melihat Dia tidak cuma sekedar tahu, kenal, ya menurut kesaksian orang. Tapi Dia tuh rindu menampakkan dirinya kepada kita. Dan itu dibutuhkan kekudusan. Saya akan saksikan satu saksian. Ada seorang ibu di Irian. Dia sungguh-sungguh hidupnya menyenangkan Allah. Dikatakan sampai kadang-kadang nyonyahnya itu bingung karena dia itu pekerjaannya pembantu rumah tangga. Setiap kali begitu Roh Kudus berkata berdoa, dia berdoa. Pernah sekali suatu nyonyahnya mencari dia di mana-mana tidak ada. Bi, di mana-mana tidak ada. Terus tiba-tiba nyonyahnya lihat dia ada di dalam bak mandi sedang diem. Terus nyonyahnya bilang, "Kamu ngapain di situ?" "Sedang berdoa." Dia bilang itu. "Kenapa?" "Ya saya tadi pas saya lagi bersihin bak kamar mandi, tiba-tiba ada ketukan Roh Kudus sehingga saya harus berdoa." Ya saya berdoa aja di sini. Gara-gara dia, seluruh keluarga daripada nyonyahnya bertobat. Tapi bukan cuma itu. Karena ketaatannya, dia menyenangkan hati Tuhan dan dia kudus di hadapan Tuhan. Dikatakan sekali waktu Tuhan Yesus secara pribadi datang menemui dia. Dia bilang waktu itu dia menemui ayah saya, dia katakan, "Tuhan Yesus itu kayak wong londo ya." Dia bilang gitu, katanya kayak orang Belanda, dia bilang gitu. Rambutnya segini, matanya biru, dia bisa ceritakan dengan jelas. Padahal dia tidak pernah lihat gambar-gambar. Dia dari Irian, dari pelosok. Dan papi saya bilang, "Iya itu Yesus." Dia katakan dia itu baik sekali. Dia itu datang menemui saya. Apa saudara tidak rindu untuk dia itu datang menemui saudara? Apa saudara tidak rindu mengalami urapan dia yang lebih besar? Mengalami semua kemuliaan yang dia janjikan untuk anak-anaknya? Syaratnya satu, kudus. Karena itu dia menghendaki kita kudus itu bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Karena dia rindu bersekutu dengan kita. Kita teruskan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 23, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini yang terakhir. Kerinduan dia adalah dua hal yang terakhir, yaitu supaya dunia percaya dan supaya dunia tahu. Dia merindukan seluruh dunia ini diselamatkan. Itu kerinduan Yesus. Dan dia sampai saat ini menunggu hal itu terjadi. Tapi apa yang harus kita kerjakan supaya dunia ini percaya? Supaya dunia ini tahu bahwa dia itu diutus Allah. Supaya dunia ini tahu bahwa Yesus itu mengasihi seisi dunia. Dia katakan, kita ini harus menjadi satu. Kita menjadi satu bersama dengan Yesus. Persatuan yang utuh itu membuat dunia ini tahu. Membuat dunia ini percaya. Seringkali gereja-gereja pada akhir zaman ini banyak yang mulai terpecah belah. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti artinya persatuan. Kalau kita nyanyi di sini bisa bilang kita semua saudara, tapi apakah benar kita itu satu? Tuhan tidak bilang supaya kita ini Dia mungkin bilang supaya kita ini sekelompok orang. Dia tidak bilang gitu. Tapi supaya kita ini satu. Yang namanya satu itu sudah tidak bisa lagi dibedakan. Satu, menjadi satu. Menjadi satu tim, menjadi sesuatu yang kuat, menjadi suatu tubuh dikatakan. Kesatuan yang seperti itu dibutuhkan kasih, dibutuhkan perhatian yang tulus, dibutuhkan saling pengertian. Kita lihat suami istri aja yang dikatakan satu, seringkali butuh waktu kan untuk benar-benar bisa bersatu, untuk bisa saling mengerti, untuk bisa saling mengasihi. Apalagi dalam persekutuan seperti ini. Tapi kalau kita tidak mulai maju, kita tidak mulai bertindak, kalau kita tidak mulai melakukan, itu tidak akan bisa terjadi. Dan cara yang permulaan, yang paling efektif adalah belajar mendoakan satu sama lain. Apakah saudara benar-benar mendoakan saudaramu yang ada di sini? Kalau kita saling mendoakan, maka terjadi persatuan yang kuat. Dan sungguh ini saya saksikan dan saya alami di kota kami, di kota Delft. Di sana
Persekutuan kami memang tidak besar. Kira-kira sekitar 40-50 orang. Kita banyaknya anak muda, tapi ada juga orang tua. Tapi kita mulai saling mendoakan. Saling mendoakan. Setiap orang mendoakan 3 atau 4 yang lain. Dan itu diikat menjadi suatu ikatan yang kuat sekali. Dan sesuatu yang saya saksikan, itu membuat kita tidak mudah jatuh. Misalnya ya, pada suatu saat saya tuh bandel gitu. Saya cuma misalnya, saya hari itu tidak taat sama Tuhan. Saya disuruh berdoa, saya tidak mau berdoa. Teman saya yang lain tuh bisa tahu. Dia bisa bilang, "Hai Iin, kamu kenapa hari ini? Tadi pagi waktu saya berdoa untuk kamu, ada rasa sedih dalam hati saya. Kamu berbuat apa pagi ini?" Dan saya langsung bilang, "Iya, saya tahu, saya menyedihkan hati Tuhan." Saya langsung bertobat. Sebaliknya, kalau ada sesuatu teman saya di negeri Belanda mengalami musibah, saya tahu. Barusan ini saya mimpi teman saya melihat dia bajunya tuh dicopotin. Saya bilang, "Tuhan, aduh, pasti dia sedang mengalami sesuatu yang menyedihkan. Karena berarti tanda bahwa dia sedang dipermalukan." Dan barusan saya dapat interlokal dari Belanda. Dia mengatakan, "Iya, saya ribut sama orang tua saya. Sehingga persekutuan namanya jelek. Karena anak Tuhan kok sampai ribut orang tuanya sampai dia keluar dari rumah." Saya katakan, "Untung Tuhan sudah bilang dengan saya. Dari saya sudah dukung doa kamu." Saya bilang, "Saya percaya Tuhan akan buka jalan." Itu persatuan yang kuat. Itu yang Tuhan mau buat di antara kita. Saling mendukung, saling mendoakan, sehingga kita tidak mudah jatuh. Pohon redwood, pohon yang tinggi dan besar yang kuat sekali yang dipakai untuk perkayuan, itu mempunyai akar yang sangat dangkal sebenarnya. Tapi kenapa dia bisa berdiri teguh? Karena akar satu pohon dengan akar yang lain itu terjalin menjadi satu. Dan itu kuat melawan angin, kuat melawan apapun yang terjadi. Dan itu yang Tuhan sedang mau buat pada akhir zaman. Karena waktunya sangat singkat. Banyak sekali orang Kristen yang akan bertobat. Mungkin mereka belum sempat bertumbuh secara dalam di dalam Tuhan, di dalam kerohanian. Tapi kalau kita tuh saling terikat menjadi satu, kita akan kuat menghadapi apapun yang akan terjadi. Itu yang Tuhan mau buat di akhir zaman. Persatuan yang kuat daripada gerejanya. Persatuan yang kuat di antara persekutuan. Pumpung saat ini jemaat di sini belum terlalu besar. Jalin persatuan yang kuat. Karena semakin besar, itu semakin sulit. Tapi mulai dari sekian, kalau saudara benar saling mendoakan, saling mengasihi, saling memperhatikan, maka saudara akan lihat, ada sesuatu yang lain yang dunia ini tidak bisa berikan. Dan orang akan tertarik untuk bergabung. Dan kita akan kuat menghadapi apapun. Jika yang satu jatuh, akan ditopang dengan yang lain. Kekuatan yang satu akan mendukung yang lain. Kelemahan yang lain didukung dengan kekuatan yang lain. Kita akan berdoa. Bapa, ini kerinduan-Mu Tuhan. Engkau rindu untuk setiap anak-anak-Mu memiliki hidup yang kekal. Karena mengenal Engkau dengan sungguh. Engkau rindu Tuhan. Kalau setiap anak-anak-Mu di sini memiliki sukacita yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau rindu Bapa untuk setiap daripada anak-anak-Mu di sini. Setiap hari, bahkan setiap detik mempermuliakan nama-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau rindu. Engkau rindu Tuhan Yesus untuk kami ini dipersatukan. Engkau rindu supaya dunia ini tahu dan dunia ini mengenal siapa Engkau sebenarnya. Engkau rindu untuk kami ini dikuduskan hari-hari lepas hari. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Berikan kerinduan kepada anak-anak-Mu Tuhan untuk menjawab daripada doa-Mu. Untuk mengatakan, Bapa, sungguh aku mau supaya doa-doa-Mu itu terjadi dalam hidupku. Aku mau untuk menyerahkan seluruh hidupku menjadi milik-Mu. Dan tidak hanya di mulut, tapi sungguh, seberapa banyak Engkau minta dari hidupku, aku berikan itu kepadamu. Baik itu keuangan, baik itu hobi-hobi, baik itu waktu, apapun yang Engkau minta. Hamba berdoa Tuhan, supaya setiap dari anak-anak-Mu di sini memiliki kekuatan untuk melakukan firman-Mu, dan bukan hanya pendengar saja. Silakan saudara berdoa saat ini. Tanyakan kepada Yesus. Tanyakan kepada Roh Kudus. Tanyakan, Bapa, apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk aku lakukan? Tanya, dan biar kita mulai menyenangkan Dia. Sudah terlalu lama kita menerima dari Dia. Sudah terlalu banyak kita menerima dari Yesus. Dari kasih-Nya,
pemeliharaannya, perlindungannya, berkat-berkatnya. Dan ini waktunya. Ini waktunya untuk kita bertanya, apa yang kau mau dalam hidupku, Bapa?